Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana, NPM 1975-2014 dari Prodi Akuntansi 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Umumnya, siklus akun transaksi tersebut akan dimulai dari bukti transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Siklus akuntansi. Yang pertama, bukti transaksi, kedua, jurnal khusus atau jurnal umum, ketiga, buku besar, keempat, buku besar pembantu, kelima, neraca saldo, keenam, jurnal penyesuaian, ketujuh, neraca lajur, kedelapan, laporan keuangan, kesembilan, jurnal penutup, dan kesepuluh, jurnal pembalik. Selanjutnya, yang pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi adalah surat tertulis yang diberikan sebagai tanda terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Dengan adanya surat ini, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki bukti bila transaksi benar-benar dilakukan, sehingga tidak ada yang melanggarnya. Contoh bentuk bukti transaksi seperti ini. Bukti kas masuk, ada nomor bukti, ada nama penjual atau pembeli, ada jumlah, nomor cek, ada keterangan, dan ada tempat dan tanggal transaksi. Selanjutnya, jurnal khusus atau jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam suatu bisnis pada periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus dibedakan menjadi 4, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Pada jurnal pembelian, terdapat kolom tanggal, keterangan, nomor faktur, termin. Pada kolom debit, terdapat persediaan barang dagang, PPN masukan, lain-lain, nomor akun, ref, dan jumlah. Pada kolom kredit terdapat utang dagang. Pada jurnal penjualan terdapat kolom tanggal, keterangan, nomor faktur, termin. Pada kolom debit terdapat piutang dagang dan beban pokok penjualan. Pada kolom kredit terdapat PPN keluaran, penjualan, persediaan barang dagang, lain-lain, nomor akun, ref, dan jumlah. Pada jurnal pengeluaran kas terdapat kolom tanggal, keterangan, nomor bukti, nomor cek. Pada kolom debit terdapat hutang dagang, persediaan barang dagang, lain-lain, nomor akun, ref, jumlah. Pada kolom kredit terdapat kas, persediaan barang dagang, lain-lain, nomor akun, ref, jumlah. Pada jurnal penerimaan kas terdapat kolom tanggal, keterangan, nomor bukti, nomor cek. Pada kolom debit terdapat kas, potongan penjualan, lain-lain, nomor akun, ref, jumlah. Pada kolom kredit terdapat piutang dagang, penjualan, lain-lain, nomor akun, ref, dan jumlah. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh pada akun yang terdapat pada jurnal khusus. Yang pertama, bukti 1. Bukti kas masuk. Diterima dari Dharma Jaya dengan jumlah 3.920.000. Nomor cek Niaga FJ 870. Keterangannya untuk penerimaan atas pelunasan transaksi penjualan 22 Mei 2014 dengan termin 2/10 N/30, faktur SJ 0510. Dengan tanggal transaksi 1 Juni 2014. Jadi ini masuk ke jurnal penerimaan kas.
Kita lihat di sini jurnal penerimaan kas. Tanggal 1 Juni 2014, keterangan Dharma Jaya, nomor bukti KM 0601, nomor cek Niaga FJ 870. Pada kolom debit terdapat kas 3.920.000, potongan penjualan 80.000. Potongan penjualan ini didapat dari termin, yaitu 2/10. Artinya kita mendapat potongan 2%. Karena 1 Juni masih masuk dalam 10 hari pertama pelunasan transaksi penjualan yang dilakukan pada tanggal 22 Mei. Pada kolom kredit, kita masuk ke piutang dagang sebesar 4 juta. 4 juta ini dari 3.920 ditambah 80.000. Contoh bukti selanjutnya. Faktur. Dengan nomor faktur IP 0987 dijual kepada PT Karya Utama. Tanggal transaksi 1 Juni 2014 dengan termin 5/14 N/30. Jumlah persediaan barang dagangnya 48 juta, 50 juta, 79 juta, 100. Jadi totalnya 177.100.000. PPN 10% dengan jumlah 17.710.000. Total keseluruhan jadi 194.810.000. Ini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Masuk ke jurnal pembelian. Kita lihat di jurnal pembelian. Tanggal 1 Juni 2014, keterangan PT Iptex. Kita membeli persediaan barang dagang dari PT Iptex dengan nomor faktur IP 0987, termin 5/14 N/30. Pada kolom debit terdapat persediaan barang dagang 177.100.000, PPN masukan 17.710.000, dan pada kolom kredit utang dagang sebesar 196.810.000. Ini dari persediaan barang dagang ditambah PPN masukan. Contoh bukti selanjutnya. Bukti kas keluar sejumlah 700.000, nomor cek BNI KU 1234, keterangan pembayaran ongkos angkut barang. Tanggal transaksi 6 Juni 2014, KK 0601. Berarti ini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kita lihat jurnal pengeluaran kas. Tanggal 6 Juni 2014, keterangan ongkos angkut, nomor bukti KK 0601, nomor cek BNI KU 1234. Pada kolom debit, persediaan barang dagang sebesar 700.000, dan pada kolom kredit ada kas sebesar 700.000. Karena ini tunai, jadi di kreditnya kas. Materi selanjutnya, buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Bentuk buku besar seperti ini.
Ada nama akun, nomor akun, tanggal keterangan ref debit kredit saldo. Di sini ada beberapa akun pada buku besar. Cara mengisi buku besar ini yaitu dengan cara melihat keempat jurnal khusus termasuk jurnal memorial. Bentuk jurnal memorial seperti ini. Ada tanggal, nomor akun, keterangan ref debit kredit. Jurnal memorial ini biasanya berisi akun-akun yang tidak masuk pada jurnal khusus. Materi selanjutnya yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu ada dua, yaitu buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu utang, buku ini berfungsi sebagai tempat untuk mencatat perubahan utang kepada kreditor secara individual atau khusus. Sedangkan buku besar pembantu piutang, buku ini berfungsi sebagai tempat khusus untuk mencatat perubahan piutang tagihan kepada perusahaan debitor secara individual atau perusahaan tertentu saja. Bentuk buku piutang, kartu piutang. Ada nama debitur, alamat debitur, tanggal keterangan ref debit kredit saldo. Transaksi yang kita isi di sini yaitu transaksi piutang saja yang terdapat pada 4 jurnal khusus tadi. Bentuk kartu piutang seperti ini. Ada nama kreditor, alamat kreditor, tanggal keterangan ref debit kredit saldo. Begitu juga dengan kartu piutang ini, yang masuk ke sini yaitu akun-akun hutang saja yang terdapat pada 4 jurnal khusus tadi. Materi selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance, memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis, sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Bentuk neraca saldo seperti ini. Ada nomor akun, ada nama akun, ada debit, ada kredit. Nominal yang terdapat pada debit dan kredit ini kita ambil dari buku besar, seperti kas. Jumlahnya 4.430.000. Kita ambil dari buku besar nomor akun kas, nama akun kas, nomor akun 1101 dengan total akhirnya 4.430.000. Materi selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Contoh jurnal penyesuaian. PT Karya Utama, bukti memo. Untuk urusan akuntansi, tanggal 31 Agustus 2014 dengan keterangan perlengkapan 31 Agustus masih tersisa sejumlah 700.000. Kita lihat di sini pada neraca lajur, bagian penyesuaian. Akun tadi, AJP tadi, jurnal penyesuaian ini yaitu, jadi ini akun beban perlengkapan pada perlengkapan. Kita lihat di sini beban perlengkapan. Perlengkapannya senilai 2.200.000. Kita masukkan ke beban perlengkapan pada debit
2.200.000 tadi dikurang 700.000 jadi 1.500.000. Ini yang terpakai. Pada kolom kredit, kita masukkan perlengkapan sebesar 1.500.000. Materi selanjutnya yaitu neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Adapun dari kegunaan neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Bentuk neraca lajur seperti ini. Di sini ada nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Neraca saldo ini, nominal yang masuk dalam neraca saldo ini, yang tadi kita kerjakan, masukkan ke sini saja, tinggal dimasukkan. Jurnal penyesuaian ini didapat dari jurnal penyesuaian tadi yang kita kerjakan. Terus, neraca saldo setelah penyesuaian. Nominal ini didapat dari neraca saldo, nominal dari neraca saldo dikurangi penyesuaian. Contohnya seperti pada neraca saldo perlengkapan 2.200.000 dikurang di penyesuaian kredit 1.500.000. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian pada kolom debit sebesar 700.000. Laba rugi. Yang masuk ke laba rugi ini adalah nominal penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beserta beban-beban yang terdapat pada neraca saldo ini. Yang terdapat pada neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya neraca. Neraca ini kita ambil nominalnya kita ambil dari neraca setelah penyesuaian. Tinggal kita pindahkan dan yang terdapat pada neraca ini yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Materi selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan neraca, laporan laba rugi komprehensif. Laporan keuangan ada 3, yang pertama laporan laba rugi, kedua laporan perubahan ekuitas, dan ketiga laporan posisi keuangan. Yang pertama laporan laba rugi. Akun-akun dan nominal beserta nominal yang terdapat pada laporan laba rugi ini kita ambil dari neraca lajur bagian laba rugi. Semua akun beserta nominal pada bagian laba rugi ini kita masukkan ke laporan posisi keuangan bagian laporan laba rugi. Yang pertama, ini terdapat penjualan 522.625.000, potongan penjualan 2.965.500 ditambah retur penjualan 6 juta, hasilnya 8.965.500. Ini dikurang dengan penjualan, jadilah penjualan bersih senilai 513.659.500. Selanjutnya ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan
ada 407.300.000. Penjualan bersih ini dikurang beban pokok penjualan, jadilah laba kotor senilai 106.359.500. Di sini ada beban-beban, ada beban gaji, beban iklan, beban penyusutan kendaraan, dan beban perlengkapan. Semua ini dijumlah hasilnya 34.600.000. Laba kotor ini dikurang dengan total beban-beban, jadilah laba bersih senilai 71.759.500. Kita lihat pada neraca lajur laba rugi. Ini nominalnya sama ya, 71.759.500. Nominal di kredit lebih besar daripada di debit. Nominal kredit ini dikurang nominal debit, jadilah laba bersih 71.759.500. Jadi ini laba, bukan rugi. Selanjutnya ke perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas ini ada modal saham awal Juni 2014 336 juta, laba tahun berjalan 71.759.500. Ini dikurang, ini ditambah, jadilah 407.759.500. Modal saham awal ini kita ambil dari modal saham awal perusahaan senilai 336 juta. Laba tahun berjalan kita ambil dari laporan laba rugi, laba bersih ini. Di total jadilah modal saham akhir. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Ada nomor akun, nama akun, jumlah total, dan di sisi kanan ada nomor akun, nama akun, jumlah total, sama saja. Di sisi sebelah kiri kita masukkan akun-akun aset, yaitu aset lancar dan aset tetap. Ini kita ambil dari neraca lajur bagian neraca. Semua akun yang terdapat pada neraca ini kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Ada aset sebelah kiri ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ada kas, persediaan barang dagang, piutang dagang, perlengkapan iklan dibayar di muka. Semua nominal ini dijumlahkan, hasilnya 420.259.500. Ada aset tetap kendaraan dikurang akumulasi penyusutan kendaraan. Totalnya 135.500.000. Total aset lancar ditambah total aset tetap. Jadi hasilnya 555.759.500. Yang di sisi sebelah kanan ada liabilitas jangka pendek, utang dagang ditambah PPh karyawan. Hasilnya 148 juta. Ini ditambah ekuitas modal saham. Kita ambil modal saham ini dari perubahan ekuitas modal saham akhir. Kita masukkan ke sini di jumlah total liabilitas jangka pendek. Jadi total liabilitas dan total ekuitas yaitu 555.759.500. Dari sisi kanan dan sisi kiri ini
jumlahnya sama, jadi ini bisa dikatakan balance atau seimbang, yaitu laporan posisi keuangan ini benar adanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Ini materi dari awal sampai dengan UTS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.